Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helvan Felin Putra Sasena dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomotif angkatan 2023 offering A. Di sini saya akan eh, menjawab atau mengerjakan tugas evaluasi pertemuan ke-15 teknologi alat berat yang terdiri dari 10 pertanyaan yang akan saya jawab dengan video ini. Lalu untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan perbedaan antara pemeliharaan preventif dan pemeliharaan korektif pada alat berat, serta berikan contoh spesifik dari masing-masing jenis pemeliharaan tersebut berdasarkan dokumen yang disediakan. Berdasarkan dokumen yang berupa PPT mengenai basic maintenance, pemeliharaan alat berat terbagi menjadi dua, yaitu pemeliharaan preventif dan pemeliharaan kuratif. Pemeliharaan preventif yaitu pemeliharaan rutin yang dilakukan dalam periode waktu yang terjadwal. Dalam dunia alat berat, waktu yang dimaksud yaitu lamanya alat beroperasi atau jam operasi alat. Contoh dari pemeliharaan preventif sendiri yaitu pemeliharaan berkala atau periodic maintenance. Pada pemeliharaan berkala ini terbagi menjadi dua, yaitu inspeksi berkala periodic inspection dengan kegiatan inspeksi harian daily setiap 10 jam kerja dan inspeksi mingguan weekly setiap 50 jam kerja. Lalu servis berkala periodic service merupakan servis berkala yang dilakukan setiap interval 250 jam, 500 jam, 1000 jam, 2000 jam, 4000 jam, dan seterusnya. Lalu pemeliharaan preventif lain seperti overhaul terjadwal, schedule overhaul, yaitu kegiatannya seperti engine top overhaul, engine overhaul, transmission overhaul, final drive overhaul, dan steering clutch overhaul. Lalu yang terakhir, pemeliharaan berdasarkan kondisi atau condition based maintenance yang terdiri dari program analisa pelumas PAP, program pemeriksaan mesin PPM, dan program pemeliharaan undercarriage P2U. Lalu selanjutnya pemeliharaan korektif. Nah, pada pemeliharaan korektif ini, kegiatan perbaikan pada alat yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi alat seperti spesifikasi standar, di mana kegiatan perbaikan ini bisa meliputi pergantian komponen atau suku cadang, perbaikan komponen dengan jalan fabrikasi, dan penyetelan apabila terdapat ketidaksesuaian pada komponen, serta breakdown maintenance apabila terdapat kerusakan yang cukup parah yang membuat unit tidak bisa digunakan lagi. Contoh pemeliharaan kuratif sendiri yaitu meliputi pergantian filter udara, penambahan cairan pendingin, penggantian oli mesin, perbaikan selang hidrolik yang bocor, atau penggantian komponen yang rusak seperti ban, track shoe, atau roda gigi. Lalu untuk pertanyaan kedua, uraikan prosedur yang benar dalam pengambilan sampel oli untuk program analisa pelumas PAP dan jelaskan mengapa prosedur tersebut harus dilakukan dengan cara yang spesifik. Berdasarkan dokumen yang telah disediakan, saya mendapatkan atau dapat kesimpulan mengenai prosedur yang baik pengambilan oli sampel untuk program PAP. Prosedur yang pertama yaitu panaskan mesin sekitar kurang lebih 5 menit, lalu matikan. Tujuannya agar oli bersirkulasi merata dan partikel seperti logam, jelaga, atau kontaminan lain tercampur secara homogen.
Ini penting agar sampel yang diambil dapat mewakili kondisi oli secara keseluruhan, bukan hanya bagian tertentu, misalnya yang sudah mengendap atau belum tercampur. Kedua, masukkan selang vakum pump sedalam kurang lebih 5 cm ke dalam oli. Ambil sampel pada bagian tengah oli bertujuan untuk menghindari kontaminasi dari endapan di dasar tangki dan juga menghindari bagian atas yang mungkin mengandung uap atau gelembung. Bagian tengah lebih mempresentasikan kondisi oli yang sebenarnya yang bekerja di dalam sistem. Lalu prosedur yang ketiga, sedot oli hingga volume botol sampling 80%. Kenapa harus 80%? Karena pada persentase ini memberi ruang udara untuk berekspansi, memudahkan untuk pengocokan sampling apabila diperlukan, dan mencegah tumpahan. Lalu pada 80% ini sudah cukup untuk pengujian laboratorium secara keseluruhan. Lalu step yang terakhir, gunakan selang yang berbeda untuk setiap komponen. Guna untuk menghindari kontaminasi silang, di mana sisa-sisa oli dari komponen sebelumnya bisa mencampur dan mempengaruhi hasil analisis sampel dari komponen yang lain. Kontaminasi silang dapat merusak akurasi hasil analisis di laboratorium. Pertanyaan ketiga, analisis hubungan antara kandungan sulfur dalam bahan bakar dengan jadwal penggantian oli engine. Berdasarkan dokumen, bagaimana kandungan sulfur yang berbeda mempengaruhi interval pemeliharaan dan apa dampak jangka panjangnya terhadap performa engine. Bahan bakar yang digunakan pada alat berat harus memiliki kandungan sulfur kurang dari 0,5%. Kandungan sulfur yang rendah dianggap aman karena tidak terlalu reaktif dengan komponen mesin atau oli pelumas. Oleh karena itu, oli tidak cepat terkontaminasi dan degradasi oli terjadi secara wajar sesuai siklus kerjanya. Apabila kadar sulfur terkandung dalam bahan bakar jumlahnya 0,5% sampai 1%, maka jadwal penggantian oli engine akan diperpendek menjadi setengah dari jadwal penggantian normalnya. Kenapa kandungan sulfur tinggi dapat mempengaruhi engine dan penggantian oli? Karena kandungan sulfur tinggi mempercepat pembentukan senyawa asam dan meningkatkan deteriorasi atau penurunan kualitas oli secara ekstrim. Oli kehilangan fungsi pelumasnya dan berubah menjadi korosif. Akibatnya, yang pertama, kerusakan serius pada engine seperti korosi keausan berlebih, kerusakan silinder, piston, dan valve. Yang kedua, downtime tinggi akibat kerusakan komponen. Lalu yang terakhir, biaya perbaikan yang besar karena potensi penggantian unit lebih awal daripada yang terjadwal. Pertanyaan keempat, bandingkan dan kontraskan prosedur pemeliharaan berkala pada 250 jam pertama initial service dengan pemeliharaan berkala normal pada 250 jam. Mengapa terdapat perbedaan dalam item pekerjaan yang dilakukan? Nah, untuk perbandingan initial service dan service berkala sendiri, kegiatan initial service merupakan kegiatan servis yang dilakukan hanya satu kali saat unit masih baru atau client. Item pekerjaan pada initial service jauh lebih banyak daripada periodic service pada jam operasi yang sama. Initial service bertujuan untuk membuang kotoran atau gram-gram hasil dari gesekan mesin awal karena kondisi spare part yang masih baru dan mengalami gesekan cukup besar karena penyesuaian dimensi.
Kegiatan yang dilakukan dalam initial service ini adalah pemeliharaan harian daily, pemeliharaan mingguan weekly, dan pemeliharaan 250 jam initial service itu sendiri. Lalu pemeliharaan berkala normal. Pemeliharaan berkala normal ini biasanya dilakukan dalam interval 250 jam operasi. Kegiatan servis berkala cakupan pekerjaannya lebih luas dibanding dengan kegiatan inspeksi berkala. Kegiatan ini biasanya mencakup seluruh kegiatan pemeliharaan alat seperti inspeksi, pergantian, penyetelan, perbaikan, dan pengetesan komponen. Kegiatannya sendiri seperti pemeliharaan harian daily, pemeliharaan mingguan weekly, dan pemeliharaan 250 jam. Lalu pertanyaan yang kelima, evaluasi kelebihan dan kekurangan dari pendekatan condition based maintenance dibandingkan dengan schedule overhaul. Dalam situasi operasional seperti apa masing-masing pendekatan tersebut lebih efektif untuk diterapkan? Untuk pendekatan overhaul terjadwal ini bertujuan untuk mengembalikan kinerja performance alat alat unit seperti kondisi standar yang telah ditentukan oleh pabrikan. Interval waktu overhaul antara alat yang satu dengan alat yang lain bisa berbeda, tergantung dari beberapa faktor seperti kondisi medan, cara pengoperasian alat, dan cara perawatan. Beberapa kegiatan overhaul terjadwal seperti engine top overhaul, engine overhaul, transmission overhaul, panel drive overhaul, dan steering clutch overhaul. Lalu, pendekatan condition based maintenance. Pemeliharaan ini dilakukan berdasarkan kondisi aktual alat berat yang didapatkan dari program pemeriksaan sebelumnya. Program yang dilakukan dalam pemeriksaan alat berat antaranya program analisa pelumas (PAP), program pemeriksaan mesin (PPM), dan program pemeliharaan undercarriage (P2U). Sebenarnya, kedua pendekatan ini saling terkait. Overhaul dilakukan saat komponen tak lagi sesuai standar pabrik, tujuannya untuk mengembalikan kinerja normal komponen. Nah, overhaul sendiri dilakukan berdasarkan condition based maintenance. Jadi, setelah melakukan condition based maintenance, dilakukan overhaul. Efektivitasnya dipengaruhi kondisi medan kerja, cara pengoperasian, dan perawatan kebutuhan overhaul. Jadi, kebutuhan overhaul tergantung pada kondisi alat. Selanjutnya pertanyaan ke soal ke-6. Seorang operator melaporkan bahwa engine alat berat mengalami overheat saat beroperasi. Berdasarkan dokumen yang disediakan, analisis langkah-langkah yang seharusnya diambil dan berikan argumen mengapa prosedur tersebut penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Berdasarkan dokumen, engine tidak boleh langsung dimatikan saat setelah digunakan, kecuali dalam keadaan yang darurat. Nah, pada kasus overheat ini tetap sama, tidak boleh dimatikan secara tiba-tiba. Prosedur yang pertama dilakukan adalah posisikan kecepatan putaran engine pada kecepatan menengah dan tunggu hingga temperatur engine berangsur-angsur turun, kemudian matikan engine. Jika operator mematikan mesin secara tiba-tiba tanpa melakukan idle terlebih dahulu, maka hal tersebut dapat merusak mesin terutama pada turbo. Jika mesin dimatikan secara tiba-tiba, minyak pelumas yang seharusnya mendinginkan dan melumasi turbocharge tidak lagi bersirkulasi. Hal ini dapat menyebabkan overheating dan kerusakan pada bearing turbocharger.
Selanjutnya, soal yang ketujuh, pada dokumen disebutkan bahwa biaya yang dibutuhkan lebih murah. Sebagai salah satu keuntungan melakukan maintenance yang dengan baik, berikan analisis kritis tentang bagaimana pemeliharaan preventif yang baik dapat menghemat biaya dalam jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan operasional alat berat. Maintenance yang baik pada alat berat akan mencegah kerusakan jangka panjang dan kerusakan berat lain yang disebabkan oleh maintenance yang buruk, seperti kurangnya pengecekan, perbaikan yang diabaikan, atau menyepelekan kerusakan yang masih sedikit dan menunggu kerusakan tersebut membesar, sehingga menyebabkan komponen bisa rusak atau melakukan penggantian besar pada alat berat. Lalu, kurangnya pemahaman operator atau mekanik terhadap perawatan alat berat. Dengan demikian, pelaksanaan pemeliharaan preventif dikatakan lebih murah karena memperbaiki di awal biasanya mengeluarkan biaya yang lebih sedikit daripada perbaikan di akhir, namun dengan kerusakan yang besar. Maka aspek ekonominya dapat mengurangi biaya perbaikan dan memperpanjang umur alat. Sedangkan aspek operasionalnya, kinerja alat akan tetap konsisten dan keselamatan kerja tetap terlaksana. Selanjutnya soal ke-6, rancang sebuah sistem pemantauan pemeliharaan alat berat yang mengintegrasikan program analisa pelumas (PAP), program pemeriksaan mesin (PPM), dan program pemeliharaan undercarriage (P2U) untuk mengoptimalkan kinerja alat berat. Jelaskan bagaimana sistem ini akan berfungsi dan bermanfaat bagi perusahaan. Di sini saya merancang sebuah sistem pemeliharaan berbasis IoT yang bisa diakses melalui sebuah aplikasi atau web menggunakan mobile apps dan tablet. Untuk komponennya berupa sensor dan IoT device, berfungsi mengumpulkan data real-time dari alat berat seperti oli, suhu, getaran, dan lain-lain. Lalu CMMS, Computerized Maintenance Management System, inti sistem yang mencatat, mengolah, dan menampilkan semua data pemeliharaan. Lalu dashboard monitoring, berupa tampilan visual untuk status alat, alarm, dan pemeliharaan. Lalu mobile apps atau tablet digunakan teknisi di lapangan untuk inspeksi dan input data manual. Selanjutnya, database terintegrasi menyimpan histori PAP, program analisa pelumas, PPM, program pemeriksaan mesin, dan P2U, program pemeliharaan undercarriage. Lalu yang terakhir, sistem analytic engine, analisis prediktif dan rekomendasi berdasarkan data historis pemeriksaan. Cara kerja sistem ini sendiri, yang pertama data collection, sensor dan teknisi mengumpulkan data berkala dari unit alat berat. Yang kedua, data integration, semua data pemeriksaan PAP, PPM, dan P2U disinkronkan ke satu sistem, yakni CMMS. Yang ketiga, analisis dan alerting. Sistem menganalisis tren kerusakan dan memberi notifikasi jika terdeteksi sebuah kerusakan ataupun ketidaksesuaian operasi.
Yang keempat, rekomendasi tindakan. Sistem merekomendasikan tindakan seperti servis, penggantian komponen, atau perpanjangan interval servis. Yang terakhir, reporting dan dashboard. Manajemen dapat melihat status armada, kesehatan alat, dan KPI pemeliharaan. Lalu manfaat sendiri bagi perusahaan seperti mengurangi biaya tak terduga, memaksimalkan umur alat, perencanaan suku cadang, dan mengurangi resiko kecelakaan akibat kerusakan teknis. Lalu, data pemeliharaan terdokumentasi dan terarsip untuk keperluan audit internal atau eksternal. Lalu pertanyaan atau soal ke-9, berdasarkan dokumen yang disediakan, kembangkan sebuah checklist digital interaktif untuk pemeliharaan harian daily inspection alat berat yang dapat digunakan oleh operator dengan minimal pengalaman. Sertakan fitur-fitur yang memudahkan operator untuk melakukan inspeksi dengan benar dan melaporkan masalah potensial secara efektif. Untuk checklist harian sendiri, di sini saya mengembangkan sebagai contoh form checklist program harian alat ekskavator. Nanti akan saya tampilkan di layar yang berisi seperti nama operator, tanggal, unit atau nomor, jam kerja, start sampai end. Poin terdapat 2 poin, yaitu pemeriksaan pada saat engine off berupa sekitar 12 item pemeriksaan dengan checklist tindakan seperti baik atau tidak dan keterangan. Lalu yang kedua ada poin pemeriksaan engine on. Ada sekitar 5 item yang diperiksa seperti kondisi engine atau mesin. Sama terdapat juga tindakan yang dilakukan menggunakan tentang baik atau tidak komponen tersebut dan dilengkapi keterangan juga. Lalu pada bawah sendiri terdapat catatan operator yang bisa ditulis oleh operator yang dapat menjadi pesan untuk para mekanik mengenai unit yang ia bawa. Lalu ada pemeriksaan atau tanda tangan pemeriksa. Lalu soal ke-10, dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi terkini, usulkan modifikasi atau penyempurnaan pada prosedur pemeliharaan alat berat yang ada untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan. Berikan justifikasi untuk setiap usulan yang Anda berikan. Nah, untuk yang soal 10 sendiri, saya hanya menyampaikan satu usulan. Sebenarnya usulan ini sama seperti jawaban pada soal 8, yaitu dengan menerapkan sistem pemeliharaan berbasis IoT. Kenapa saya memilih ini? Karena saya rasa ini cukup efektif karena mengintegrasikan IoT dengan pemeliharaan sehingga lebih mempermudah dan pemeriksaan kendaraan dapat dilakukan secara real time tanpa harus melakukan pemeriksaan fisik atau secara langsung pada unit. Komponen di awal seperti sensor IoT device, CMS, Computerized Maintenance Management System, database monitoring, mobile apps, tablet, database integrasi, dan analytic engine. Cara kerjanya seperti yang saya jelaskan pada soal ke-8 tadi. Untuk justifikasinya, yang pertama efisiensi. Ya, ini sistem ini meminimalkan downtime yang tak terduga karena kerusakan yang
karena kerusakan dapat terdeteksi lebih awal karena mengintegrasikan sistem IoT dan sensor pada alat yang langsung mengecek atau diukur secara real time. Lalu, faktor keamanan, potensi kerusakan besar bisa dicegah sebelum membahayakan operator. Kemudian terakhir keberlanjutan, mengurangi limbah suku cadang karena penggantian dilakukan berdasarkan kondisi aktual, bukan jadwal tetap. Saya kira itu untuk jawaban evaluasi pertemuan ke-15 teknologi alat berat. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.